Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bahasan dari buku William Scott yang berjudul Financial Accounting Theory. Sekarang akan membahas terkait dengan bab 5, yaitu relevansi nilai informasi akuntansi. Harga saham yang ada bereaksi dengan informasi dengan cara tertentu. Kita dapat mengatakan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai atau relevansi. Bukti signifikan pertama atas reaksi pasar sekuritas terhadap pengumuman pendapatan perusahaan diberikan oleh Ball and Brown pada tahun 1968. Pada penelitian tersebut, tampak bahwa informasi akuntansi memang berguna bagi investor dalam membantu mereka memperkirakan nilai dan risiko dari pengembalian sekuritas yang diharapkan. Informasi dianggap berguna jika informasi tersebut dapat mengarahkan investor untuk mengubah keyakinan dan tindakan mereka. Dan tingkat manfaatan informasi bagi investor dapat diukur dari tingkat perubahan volume atau harga serta dirilisnya suatu informasi. Pendekatan relevansi nilai mengambil sudut pandang dalam bahwa investor ingin membuat prediksi mereka sendiri dalam menentukan tingkat pengembalian saham di masa depan, bukan berasal dari laporan keuangan sebagaimana dalam kondisi yang ideal, dan mampu melahap semua informasi yang berguna dalam hal ini. Relevansi nilai juga menyeratkan bahwa penelitian empiris dapat membantu akuntan untuk lebih meningkatkan kebermanfaatan dengan membiarkan respon pasar membimbing mereka mengenai informasi apa saja yang dianggap penting dan tidak penting bagi investor tersebut. Ada garis besar masalah penelitian atau outline of research problem. Yang pertama ada response for market response atau alasan respon pasar. Pertimbangan beberapa prediksi berikut mengenai perilaku investor dapat menanggapi informasi laporan keuangan. Yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan, yang dapat berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Setelah dirilisnya laba bersih, periode berjalan, investor akan dengan cepat mencari informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Contohnya, jika laba bersih tinggi, investor akan mengubah keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian, investor yang telah mengubah keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar. Begitupun sebaliknya, jika investor menafsirkan laporan laba bersih sebagai kabar baik atau Linisar daripada investor yang menafsirkan sebagai berita buruk, dapat diharapkan adanya peningkatan harga pasar saham perusahaan atau begitupun sebaliknya. Lalu ada menemukan respon pasar. Teori pasar efisien ini menyeratkan bahwa pasar akan bereaksi seiring adanya informasi baru. Akibatnya penting untuk mengetahui kapan laporan laba bersih tahun berjalan diumumkan kepada publik. Kabar baik dan kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Kabar baik akan memicu perubahan keyakinan yang cepat mengenai kinerja masa depan dari perusahaan tersebut. Nah, investor ini tentunya harus memperhatikan proksi dari perusahaan dengan membandingkan pendapatan sebelumnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan, seperti misalnya sebuah perusahaan merilis laba bersih berisi berita baik. Pada saat yang sama, pemerintah mengumumkan adanya peningkatan dalam defisit. Pengumuman tersebut akan mempengaruhi harga saham di pasar. Kemudian ada membandingkan pengembalian dan pendapatan. Peneliti empiris sekarang dapat membandingkan abnormal perusahaan atas saham pada hari ke-0, sebagaimana dihitung dengan komponen yang tak terduga dari laba bersih perusahaan saat ini. Jika laba bersih tidak terduga ini adalah berita baik, maka dengan efisiensi yang wajar pada pasar sekuritas, abnormal return saham yang positif merupakan bukti bahwa investor rata-rata bereaksi positif terhadap dengan berita baik yang tak terduga dalam pendapatan. Penalaran yang sama berlaku jika laba yang dilaporkan pada saat pengumuman adalah berita buruk. Jika return abnormal positif dan negatif, seputar berita penghasilan yang baik atau buruk ditemukan pada seluruh sampel perusahaan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan
atas teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien benar terbukti. Dengan prosedur ini terlihat bahwa pasar bereaksi terhadap informasi laba, sebagaimana telah diprediksi dalam teori. Kita sekarang akan meninjau bukti pertama yang signifikan dan interpretasi atas reaksinya dalam studi yang dilakukan oleh Brown and Paul pada tahun 1968 yang cukup terkenal. Pertama, ada metodologi dan nilai. Pada tahun 1968, Ball and Brown ini memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modal yang berlanjut hingga dengan saat ini. Mereka adalah yang pertama kali memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa return saham perusahaan merespon terhadap isi informasi laporan keuangan dengan kata lain, bahwa laporan keuangan memiliki nilai relevansi. Ball and Brown meneliti sampel dari 261 perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NYSE selama 9 tahun dari 1957 sampai dengan 1965. Tugas pertama dari BB ini adalah mengukur kandungan informasi dari laba, yaitu apakah laba yang dihasilkan atau dilaporkan ini lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pasar atau kurang dari yang diharapkan. Tugas berikutnya adalah mengevaluasi return pasar pada saham perusahaan sampel pada waktu yang dekat dengan setiap pengumuman laba. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur abnormal return. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa BB ini mengukur return saham dalam jangka waktu return sebulan. Nah, ini ada grafiknya yang menunjukkan rata-rata kumulatif abnormal return untuk pengumuman laba GN perusahaan dalam sampel. Bagian bawah ini menunjukkan hal yang sama untuk pengumuman GN perusahaan. Seperti dapat dilihat, perusahaan GN secara keseluruhan mengungguli total sampel atau total sampel mewakili aspek pasar yang luas. Dan perusahaan BN sangat underperformance selama periode 11 bulan menjelang bulan dirilisnya laba perusahaan. Nah, ada penyebab versus asosiasi. Meskipun terdapat peningkatan yang substansial untuk GN dan penurunan untuk BN, pada rata-rata abnormal return pada bulan 0, gambar menunjukkan bahwa pasar itu mulai mengantisipasi GN dan BN sejak 1 tahun sebelumnya, dengan hasil bahwa pengembalian terakumulasi terus selama jangka waktu tersebut. Seperti yang dapat dilihat, jika seorang investor dapat membeli saham semua perusahaan yang dirilis oleh GN 1 tahun sebelum kabar baik dirilis dan menahannya sampai dengan akhir tahun sebelum dirilis, akan ada pengembalian tambahan sebesar lebih dari 5% di atas pengembalian pasar. Demikian pula kerugian abnormal sebesar lebih dari 9% juga akan terjadi pada portofolio perusahaan BN yang dibeli 1 tahun sebelum berita buruk dirilis. Hasil dari studi Ball and Brown tersebut adalah salah satu hasil yang pentingnya adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait dengan kebermanfaatan atau decision usefulness. Langkah logis berikutnya adalah untuk menanyakan apakah besarnya laba tidak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas. Ingat bahwa analisis BB ini hanya didasarkan pada petanda laba tak terduga. Artinya, kandungan informasi dari laba dalam penelitian ini diklasifikasikan hanya ke GN atau BN. Ukurannya yang cukup kasar. Selain itu, para peneliti akuntansi telah mempelajari respon pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya di negara-negara lain dan untuk laporan pendapatan kuartalan dengan hasil yang mirip. Pendekatan ini telah diterapkan untuk mempelajari respon pasar terhadap informasi yang terkandung dalam standar akuntansi baru, perubahan auditor, dan lain-lain. Namun, pada bab ini kita hanya akan berkonsentrasi pada bagian yang paling penting dalam penelitian Ball and Brown ini, yaitu koefisien respon laba. Subjek penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berbeda dengan BCW, yaitu jumlah tertentu laba tak terduga. Apakah respon pasar sekuritas akan lebih besar pada beberapa perusahaan dibandingkan pada perusahaan lainnya? Relevansi nilai informasi laporan keuangan lainnya. Terdapat sebuah pendekatan yang tidak langsung untuk menemukan bukti kegunaan yang menghubungkan informasi lain dengan kualitas laba. Untuk menggambarkannya, misalnya sebuah perusahaan minyak melaporkan laba yang tinggi pada tahun ini, tetapi informasi tambahan mengenai cadangan minyak dan gas menunjukkan bahwa cadangan telah menurun secara substansial selama setelah 1 tahun. Interpretasi dari informasi ini adalah bahwa perusahaan telah menggunakan cadangan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek.
Jika demikian, kualitas laba saat ini akan berkurang karena mengandung komponen non-persisten yang akan menghilang jika cadangan baru tidak ditemukan. Selain itu, reaksi pasar atas berita buruk dalam informasi cadangan minyak dan gas tersebut akan mudah ditemukan oleh ERC sendiri di ERC rendah dibandingkan dengan reaksi langsung terhadap cadangan informasi itu sendiri. Sebaiknya ERC yang lebih tinggi akan diharapkan jika cadangan meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam relevansi nilai ini, literatur empiris dalam akuntansi keuangan itu sangat luas. Kita hanya baru melihat dari bagian-bagiannya tertentu saja. Meskipun demikian, kita telah melihat bahwa hampir secara keseluruhan, respon pasar terhadap laporan laba bersih mendukung teori pasar efisien dan teori keputusan yang mendasarinya. Namun demikian, akuntan harus memastikan bahwa item-item yang tidak biasa dan non-recurring sepenuhnya diungkapkan. Jika tidak, investor mungkin akan lebih melebihkan persistensi laba yang dilaporkan pada saat ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan bab 5. Jika ada pertanyaan, boleh silakan langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.